Sikan dulu ya. Baik, kita mulai pagi ini. Kita melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita bicara tentang masalah kriptografi dan sudah ada tugas waktu itu ya. Meskipun tugasnya steganografi bukan kriptografi, tapi tidak apa. Gitu ya. Oh ya, ini ada beberapa teman Anda juga yang sudah saya jadikan co-host. Nanti kalau ada yang masuk-masuk, tolong di accept ya. Kemudian minggu lalu saya sudah cerita tentang contoh algoritma dari DES, contoh algoritma dari Private Key Crypto System yaitu DES, kemudian contoh algoritma dari Public Key Crypto System yaitu RSA. Nanti ada banyak algoritma lain ya, tapi pada prinsipnya mereka mirip-mirip lah, bisa dikatakan mirip-mirip. Meskipun tidak exactly persis. Jadi kalau sekarang yang ngetop itu adalah AES ya. Jadi kalau kita menggunakan private key crypto system biasanya kita menggunakan AES. AES macam-macam ini yang umumnya 256 ya sekarang. Kalau public key crypto system sekarang umumnya menggunakan RSA, panjangnya bervariasi ya. Kemarin saya coba pakai PGP itu sekitar 3.000-an sekian bit. Tadinya saya kira udah sampai 4096 ya, tapi ternyata belum ya. Atau malah lebih rendahnya 2048 ya, tapi enggak. Nanti kita coba ya. Minggu depan lah ya, minggu depan kita agak sedikit bermain dengan PGP atau topik lain ya. Itu ya, jadi itu mundur dulu ceritanya. Jadi kita sudah ada ini ya, cerita-cerita tentang ini. Oke. Melanjutkan sedikit. Nanti kita kalau ada pertanyaan silahkan gitu ya. Nah, jadi udah ini ya minggu lalu itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemanfaatannya. Pemanfaatannya ada macam-macam ya. Nanti kita lihat sedikit yang paling sering dipakai kalau kita bicara tentang public key crypto system itu biasanya orang bicara tentang SSH, HTTPS ya, SSL gitu dan ininya ya. Tetangganya. Terus nanti mudah-mudahan minggu depan lah ya kita bicara tentang PGP. Gimana kita menggunakan PGP untuk signing dan lain sebagainya. Baik, ini contoh nih tampilan yang sudah lama sih sebetulnya. Kalau kita menggunakan layanan HTTPS misalnya ya, ini udah lama gitu ya. Webnya masih Internet Explorer yang lama. Kalau kita klik kepada kuncinya nanti kita akan mendapatkan informasi tentang ininya ya, kunci publik kita. Jadi sebetulnya apa sih? Sebetulnya yang ditanamkan di dalam web server atau di dalam browser kita itu adalah sertifikat ya, sertifikat. Nah, ini sertifikat itu sebentar dulu nih saya harus ambilkan dulu ya ini tablet saya untuk melakukan menggambar-gambar. Mudah-mudahan ini tabletnya bisa jalan. Soalnya kadang-kadang saya kehabisan USB port deh. Kadang-kadang kalau dipakai tuh tabletnya suka kacau balau. Kita coba dulu ya. Mudah-mudahan bisa jalan. Mudah-mudahan tidak ngaco. Nah, oke. Laser pointer. Oke. Jadi kalau kita nanti bicara tentang sertifikat ya, misalnya kalau kita bicara tentang ini, sebetulnya di dalam web server sana ditampilkan sertifikat yang bentuknya seperti ini ya. Jadi ini sertifikat. Sertifikat itu apa sih sebetulnya? Nah, kalau ingat minggu lalu kita bicara tentang public key dengan private key, kertas yang saya sobek jadi 2 gitu ya. Public key kita itu harus disimpan di dalam di satu server ya. Kalau kita bicara tentang server, ini kok nggak bisa mundur. Ya, jadi kalau kita bicara tentang server, nah ini kan maaf. Ini ternyata jadi non responsif ya. Kalau kita bicara tentang server, public key kita ini kita simpankan di CA atau public key repository. Apa yang kita simpankan di sana? Ingat ya, kalau misalnya kita bicara tentang RSA itu N dan E-nya gitu kan ya. Ini public key saya, namanya Budi Raharjo, saya taruh di sini, alamat emailnya itu ya. Nah, itu disimpan dalam format tertentu. Formatnya itu adalah X509. Ya, jadi di dalamnya itu ada versi, misalnya versi ini X509 ya, versi 3, jadi di sini versi 3. Nomor seri sertifikat, nomor serinya misalnya 12345 gitu ya. Signature algoritma yang akan digunakan oleh CA, Certificate Authority. Misalnya signature-nya akan menggunakan RSA
berapa? 2048 ya, 2048 bit misalnya gitu ya. Terus nama X500 dari CA, ini X500 yang standar format. Nama CA-nya apa? Misalnya VeriSign gitu ya. Kalau Indonesia sekarang udah banyak ya, ada Peruli, Privy, macam-macam lah gitu ya. Jadi namanya ini dari X500 dari CA. Nah, ini misalnya VeriSign. Oke, ya. Jadi ini di sertifikat ada itu. Kemudian tentang sertifikatnya sendiri, dalamnya ada macam-macam. Ada periode validitas, jadi sertifikatnya ada masa berlakunya. Misalnya 1 tahun, misalnya dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2001. Ya. Nama X500 dari subjek sertifikat. Nah, kalau kita gunakan ini misalnya ya, ini misalnya di dalam contoh ini adalah IB Bank Mandiri Ko-id. Nanti di sini nama subjek sertifikatnya adalah ibbankmandiri.co.id. Jadi misalnya ini sertifikat untuk Bank Mandiri ya. Nanti kalau sertifikatnya digunakan untuk domain yang lain, dia akan marah. Ini beda nih nama yang punya sertifikat ini sama ini beda gitu. Nah, kemudian di dalamnya ada informasi kunci publik milik subjek. Jadi kunci publiknya tadi N dan E-nya apa, algoritmanya apa, misalnya RSA tadi ya 2048. Nah, kunci publiknya di sini. Ya. Nah, inilah kemudian data yang ini akan desain oleh kunci privatnya si CA. Ya, kemudian ditambahkan di sini. Jadi intinya apa? Ini seperti KTP sebetulnya ya. Di sini ada identitas kita, kemudian di bawahnya ini ditandatangan oleh si CA-nya. Ya. Jadi kalau ini adalah informasi kayak di KTP itu kan ada data pengguna gitu ya. Di sini ada data pengguna ya. Data user, terus di sini tanda tangan TTD camat kalau gitu ya. Camat kalau dulu. Sama ya. Ini. Gitu ya. Jadi ini anggaplah ini sebagai KTP digital, yang KTP-nya ini bergantung untuk si subjek sertifikatnya nih namanya ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya di dalam ini, kalau kita explore di dalam web server seseorang itu ya, atau satu server, itu nanti intinya kayak seperti ini gitu ya. Jadi nanti ini tuh kayak gini ya. Di sini lihat tuh ada serial number-nya. Serialnya berapa? Signature-nya adalah RSA yang di MD5. Nanti MD5 kita bahas habis ini ya. Issuer-nya ini nanti nama tadi ya, nama X500-nya siapa nih? Nah, ini VeriSign. Valid-nya dari 30 April 2004 sampai 15 Mei 2005 misalnya gitu ya. Namanya IB Bank Mandiri, IT Operation, public key-nya nah ini ya RSA 1024. Ya, terus yang lain-lainnya tambah-tambahan. Nah, ini di sini ini adalah public key-nya. Public key. Bisa kita ekstrak gitu ya. Nanti kalau kita pergi ke VeriSign, nanti dia dijelaskan itu. Ini punyaan siapa gitu. Nah, gimana pemanfaatannya? Nah, pemanfaatannya itu adalah seperti ini. Ya. Jadi misalnya kita ini web browser ya. Ini web browser. Ya, ini web server. Ini web server. Kayak gitu. Jadi nanti dia akan tanya. Jadi kalau kita sebetulnya web browsing ya, https google.com gitu ya. Nah, sebenarnya yang dilakukan itu si browser kita akan connect ke web server, akan bilang, "Halo, saya ingin connect ke Anda. By the way, saya bisa apa aja." Nah, jadi dia akan ngirim daftar algoritma atau chip pursuit yang bisa si web browser ini bisa. Misalnya dia bilang, "Saya bisa AES ya. Sampai 256 misalnya. Saya bisa RSA sampai 4096 gitu ya, sampai itu dan lain sebagainya gitu ya. Terus si web server bilang, "Oh, oke. Kalau gitu saya akan pilih AES 256." Ini dijawabnya ke sini ya, si web browser akan jawab ke sini. Dia akan milih. Saya pakai AES 256 4096 ya. Nah, by the way, sertifikat digitalnya dikirim. By the way, yang X509 tadi. Ya, dikirim ke sana tadi ya. By the way, ini adalah sertifikat saya yang tadi. Gitu ya. Nah, di klien, ini sertifikatnya dibuka, ya, tadi dibuka, ini sertifikatnya dibuka, ambil public key-nya. Public key dari si server, ya, web server. Ya. Nah, kemudian dia ambil satu nonce dulu ya, ambil nonce. Nonce itu adalah random
random apa ya, kata random ya. Misalnya kita ambil nonce-nya apa? BDG 123 gitu ya misalnya gitu ya. Nah, nonce ini kita encrypt dengan public key-nya si web server tadi. Ya. Saya ganti warna aja biar kelihatan ya. Pen color jadi blue. Jadi nonce ini ya kita encrypt ya dengan public key web server. Terus kita challenge, jadi kita bilang, benar nggak kamu kalau kamu web servernya tadi ya, katakanlah google.com, saya challenge kamu. Nah, terus karena si web server ini punya private key, jadi tadi challenge tadi ya, challenge dibuka dengan private key-nya dia kan ya. Key, nah kebuka, jadinya nonce lagi yang tadi ya. Terus dia bilang, bye, oh oke. Jadi kamu kan kirim lagi nonce. Yang kamu challenge tadi kan adalah Bandung BDG 123 kan ya, gitu, 123 gitu. Oh, berarti si web browser ini bisa memastikan, oh ya benar, web servernya itu. Ya kan, kita challenge. Nah, ini yang ini optional yang nomor 3 nih ya. Kadang kita bisa menanamkan juga di web browser kita tuh bisa kita tanamkan sertifikat digital kita. Jadi bukan hanya web server ya yang bisa punya sertifikat digital, kita juga bisa. Jadi misalnya saya langganan ke Verisign tadi saya langganan Budi Raharjo. Ya saya langganan segala macam terus Budi Raharjo itu sertifikatnya X509-nya saya tanamkan di browser saya. Nah, itu yang dikirim seperti ini. By the way, saya Budi Raharjo loh. Ini adalah sertifikat digital saya gitu ya. Terus, nah kemudian sini men-challenge si web server. Oke, sama prosesnya seperti ini, tapi kebalikannya. Oke, kalau gitu saya challenge Google 789. Nah, nanti dia decrypted. Oh iya 789. Berarti dia bisa mengotentikate bahwa ini Budi Raharjo. Tapi biasanya kita tidak lakukan begitu ya. Jadi yang ini tuh biasanya tidak dilakukan, harusnya dilakukan sih ya. Jadi sehingga ini bisa saling mengotentikate. Nah, bagian ini juga kita bisa gunakan sebetulnya ya, bisa kita gunakan mekanisme untuk kunci simetris, mengexchange kunci simetris ya, kemudian kita pakai. Jadi bisa jadi ya, misalnya tadi ya, decrypted secret key ya, misalnya tadi Bandung 123. Oh iya benar, kamu web server seperti itu ya. Terus si web server bisa juga bilang, by the way, saya mau berikutnya lagi ya, nanti yang secret key yang mau saya gunakan tuh nanti adalah BDG 123 ditambah apa gitu ya. Dikirimkan ke si web server ini dengan kunci publiknya dia, yang ini tadi ya. Jadi nonce yang berikutnya ini kalau mau ya, ini bisa sebenarnya ada, biasanya kalau orang key exchange itu pakai DV-Hellman lah ya algoritma. Tapi ini bisa juga ya, pada prinsipnya si server ini bisa ngirim nonce lagi, yang mana nonce-nya lagi itu nanti dijadikan kunci simetris di bawah ini. Jadi proses di atas ini adalah proses autentikasi, at the same time kita bisa juga digunakan untuk melakukan key exchange ya. Key exchange. Jadi nantinya bisa juga kita kuncinya itu kita gunakan untuk ini kunci simetris tadi. Nah, habis itu di sini pakai AES saja atau pakai algoritma yang private key crypto sistem pakai kunci simetris. Kenapa gitu? Karena ini supaya cepat ya. Ingat minggu lalu kalau kita lihat algoritma public key itu cenderung lambat ya. Komputasinya tinggi segala macam, terus algoritma private key crypto system itu cepat ya. Jadi kita pengen pakai yang kunci simetris aja ya, private key aja gitu. Crypto system. Cuma problemnya adalah kuncinya gimana ya kuncinya. Nah, maka ini key exchange seperti ini bisa kita lakukan. Setiap sesi kita bisa punya nonce yang beda-beda. Ini kebetulan BDG 123 ya, tapi sebetulnya kan bisa apa? Bisa random ya. Kemudian kita gunakan ini untuk enkripsi simetris. Setiap sesi bisa berubah kuncinya. Jadi ini SSL kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, jempol dulu. Oke. Supaya menunjukkan bahwa, oh ini ngerti Pak. Oke. Ngerti dan student live. Gitu ya. Mau nanya Pak. Silakan. Exchange atau komunikasi di yang diagram tadi itu berarti belum terenkripsi ya Pak? Yang awal-awal kayak. Belum.
Belum. Decrypted. Nah, Belum. itu kalau misalkan ada kayak serangan man in the middle gitu, apakah menimbulkan masalah, Pak? Enggak masalah. Karena pada awal ya kan yang kalau kita lihat ya, yang menariknya itu kan setelah di challenge-nya tadi ya. Jadi kalau di awal di sini memang belum ada apa-apa ya. Jadi kalau kita lihat, saya ambil laser pointer dulu. Laser pointer mana nih? Susah ganti laser pointernya. Ya. Kalau di lawan ini kan si klien ngirim data ya. Oh, saya bisa AES256 ini. Oh, mau disadap silakan. Jadi orang bisa tahu, oh si ini pakainya AES256 ya, padahal 9. Jadi algoritma itu biasanya kita ambil asumsi bahwa algoritma itu diketahui oleh penyadap atau penyerang. Kita pilih pakai algoritma ini, oke lah. Gitu ya. Nah, yang mulai menjadi menarik itu ketika si server men-challenge ya. Ketika si klien ini men-challenge, kan dia melakukan encryption dengan public key web server. Ini udah encrypted. Nah, yang di sini kalau dibaca di tengah-tengah sini, udah nggak bisa diapa-apain nih. Karena si penyerang tadi harus punya kunci privatnya ya, yang mana dia nggak punya. Jadi sini udah encrypted yang ini nih, encrypted, yang ini dibaca lagi, oh ya nonce-nya ini ya. Ini decrypted bisa dibalikan ya. Oh ya kuncinya itu, bisa juga enggak gitu. Kebayang, bisa jadi ini nanti jadiin kunci enkripsinya. Jadi yang encrypted itu hanya yang ini ya, encrypted sini dan encrypted yang ini. Yang lainnya silahkan dibaca nggak apa-apa. Tahu itu kunci publik ya datanya. Boleh. Kalau kunci publik itu semua orang boleh tahu juga nggak masalah. Kunci yang menjadi key dari transaction ini itu adalah ketika encrypted ini sama encrypted ini. Nah itu orang lain udah nggak bisa baca juga. Maksudnya bisa baca tapi nggak bisa buka lah ya. Gitu. Jadi tetap aman. Pak, terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Yes, silakan. Kenapa sertifikat harus ada expiry date-nya ya? Nah, pertanyaannya, kenapa KTP harus ada expiry date? Ini mah bisnis kayaknya orang bilang, wah ini ecek-ecek bisnisnya aja ya. Ya memang itu untuk semacam kendali lah ya, kendali. Bahwa kalau kita generate kunci, itu biasanya kita buat ada expiry date-nya. Boleh nggak expiry date-nya dianggap panjang? Boleh. Boleh aja expiry date-nya 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun. Suka-suka kita sih sebetulnya. Gitu ya. Jadi sebetulnya ada yang selamanya boleh juga gitu ya. Tetapi best practice-nya itu adalah kita renew setiap tahun ya. Supaya untuk memastikan bahwa servernya up and running gitu. Karena kalau misalnya tahun depan udah nggak ada ini, ya itu sertifikatnya udah, misalnya web servernya layanannya atau penyedia jasa ini secara company udah hilang ya, jadi sertifikatnya hilang ya udahlah, hilang aja nggak apa-apa. Jadi perpanjang kayak KTP lah. Kalau kita lihat, oh kalau dia nggak perpanjang berarti orangnya mungkin udah mati, udah pindah. KTP-nya nggak diperpanjang. Gitu. Baik, Pak. Intinya buat menjamin validitasnya ya. Betul. Baik. Tapi technically nggak ada batasan sih technically. Nah, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Nanti kalau ada pertanyaan langsung selak aja ya. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi, Jadi kita lanjutkan lagi. Ini saya skip ya. Udah ini yang ini nggak perlu nih. Tadi masalahnya ini udah ya. Tadi udah. Contoh algoritma udah. Ini biasanya tugas lu kasih itu. Ini nggak perlu tugas ini. Nah, kalau kita lihat ya, encryption itu sebetulnya kalau kita lihat secara security kan kita security itu ada confidentiality, integrity, availability dan seterusnya gitu kan ya. Enkripsi itu dipakai confidentiality, integrity, tapi availability tidak. Tidak. Jadi kalau kita bilang CIA-nya yang availability itu tidak. Jadi dia artinya apa? Artinya encryption atau kriptografi itu tidak memecahkan seluruh keamanan. Ya. Jadi itu hanya 2 aspek saja. Nah, tapi dia bisa juga digunakan dengan menggunakan authentication ya. Untuk authentication ini aspek lain ya, itu dibutuhkan kriptografi. Ya. Sekarang kita itu ya bukan lupakan, kita move on ke satu topik baru lagi. Ya. Jadi kalau ke kriptografi tadi untuk mengamankan, untuk menjaga kerahasiaannya supaya orang kalau bisa akses datanya dia nggak ngerti datanya itu apa.
Nah, sekarang kita bicara tentang integrity. Ada cara lain lagi sebetulnya kita bisa mengamankan data bukan dari kerahasiaan, tapi memastikan bahwa datanya itu tidak berubah. Ya, ini datanya benar nggak nih? Benar nih, nggak berubah. Kadang kita butuh aspek itu ya, bukan masalah rahasianya. Misalnya kalau voting ya, benar nggak dia milih kandidat 1, bukan kandidat 2? Nah, atau benar nggak dia transfer 500.000? Nah, itu kan harus dijaga integritas datanya. Nah, gimana cara menjaga integritas? Nah, maka kita bicara tentang ada yang disebut namanya message digest. Jadi dia membuat rangkuman atau summary atau digest dari sebuah pesan. Ya, pesan itu bisa file, bisa stream data, bisa macam-macam ya. Cuma kita bilang ini rangkumannya ini, sehingga kalau ada yang orang mengubah, berbeda dengan rangkumannya. Jadi ini digunakan dengan cara menggunakan hash function. Apa itu fungsi hash function? Ini adalah fungsi satu arah, one way function. Maksudnya one way function itu adalah fungsi yang kita bisa membuat fungsinya ke arah sana, satu arah, ya, dibalikin lagi nggak bisa. Atau susah dibalikin lagi ya. Jadi ke sana bisa, satu arah ya, membalikin lagi, inverse-nya nggak ada, gitu ya, kira-kira. Jadi mudah dihitung satu arah, forward, sulit hitung inverse-nya. Nah, yang kedua aspeknya harusnya fungsi hash itu memiliki karakter lain, itu 1 bit saja akan mengubah keluaran hash secara drastis. Ada banyak hash functions yang nggak punya aspek ini, jelek lah ya. Nah, ini digunakan untuk menjamin integritas dan digital signature. Contohnya gimana? Contohnya ini kita ambil fungsi hash sederhana yang jelek, tapi ini untuk menjadikan konsep aja ya. Katakanlah kita ingin memastikan bahwa kita punya pesan Budi, ini pesannya tidak tercemar gitu ya. Nah, sebagai contoh paling gampang ya udah kita konversikan ini semuanya menjadi angka aja ya. Pakai ASCII lah ya misalnya. ASCII A itu 65, B 66 gitu ya. Ya sudahlah. Kita konversikan B jadi 66, U jadi 85, D jadi 68, I jadi 73. Maka untuk memastikan bahwa si Budi ini tidak diubah, kita jumlahkan itu semua. Jadi 66 tambah 85 tambah 78, tambah 68 tambah 73, maka kita jumlahkan jadi 292. Sehingga kita bilang, ya saya ambil pen dulu, sehingga Budi, nah ini kita kasih kurung 292. Jadi kita kirimkan Budi 292 gitu ya. Jadi kalau nanti di tengah jalan ada yang ngubah menjadi Rudi misalnya gitu ya. Rudi 292. Nah, di sisi penerima akan dicek ini dijumlahkan. Kalau Rudi jadi berapa jumlahnya ya? Adalah ya. Malas banget ngitungnya ya. Tapi Rudi ya, tapi jumlahnya nggak 292. Pas dijumlahkan, ini nggak sama dengan 292. Berarti something wrong nih. Something wrong, datanya diubah. Data yang diubah apa? Oh, nggak tahu. Yang penting saya tahu bahwa ini datanya sudah diubah. Artinya integritasnya berubah. Jadi saya nggak tahu datanya apa yang diubah, tapi yang pasti ini udah jadi masalah gitu ya. Tuh ya. Jadi dengan cara begini kita akan dapat memastikan bahwa datanya tidak berubah. Itu dulu ya. Nah, sekarang kalau saya yang tadi disebut forward gampang, reverse nggak bisa ya. Misalnya tadi menjumlahkan, ini kan mudah ya menjumlahkan. Tinggal jumlahin aja. Sekarang kalau saya kasih nih 292, ini asalnya apa gitu ya. Ini katanya apa gitu. Nah, wah ini kan bisa macam-macam nih. Ada jutaan kemungkinan ya, gabungan apa-apa yang jumlahnya 292 ya. Jadi 292 ada banyak nih kata-katanya. Nah, ini yang menyebutkan bahwa reverse-nya, inverse-nya itu susah ya untuk mengembalikan lagi ke 292 ini udah nggak mungkin. Jadi itu ya. Jadi ini yang kita sebut tadi itu. Cuma ini jelek nih, hash yang jelek ya. Maksudnya jelek apa? Ya kalau Budi 292. Tapi kalau kita punya kata, ini kita balik aja, hidup ya. Hidup 292 juga gitu ya.
Jadi ini yang kita sebut collision. Collision itu adalah dua data atau lebih dari satu ya, ini yang dia dipetakan ke hash yang sama. Itu kita sebut namanya collision. Nah, ini contoh hash yang sederhana ya, gampang sekali kita menemukan collision gitu. Collision-nya ya gampang seperti ini sih, ini contohnya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah fungsi hash ya. Nah, tentu saja kita punya fungsi hash yang lebih bagus, yang lebih keren ya. Contohnya adalah MD5 ya, MD5. Jadi kalau kita punya sebuah bekas MD5 ya, MD5 itu algoritma hash yang mana ini semuanya apapun datanya akan dikonversikan menjadi 128 bit kalau nggak salah ya, 128 bit ya. Jadi apapun ya. Jadi ini contohnya ini adalah hash function dari keluaran hash dari suatu berkas gitu ya. Jadi sebentar ya, saya ambil contoh. Mungkin bisa nggak ya sebentar ya? Saya ambil contoh dulu. Saya ambilkan. Bentar ya, saya cari dulu. Misalnya ini saya share screen saya dulu ya. Mana tadi Zoom saya? Oh ini dia. Kita share screen terminal saya. Misalnya saya punya satu bekas namanya apa ya? Tes ya. T1 ya, txt saya kasih nama 1 ya. Atau 10 gitu ya. Terus ada lagi T2 saya kasih 11 gitu ya. Maaf, T2-nya salah. Kebanyakan. Ya. Jadi kalau saya bilang cut T ya, jadi ada T1 10, T2 11 ya. Kalau saya ini kan MD5 ya. Nah, Anda bisa lihat ya. Kalau yang tadi isinya 10 itu MD5-nya kayak gini, yang 11 MD5-nya kayak gini. Algoritmanya. Ini kita tunjukkan bahwa satu bit saja berubah. Ini kan antara ini kalau kita lihat binary-nya sebetulnya di dalamnya satu ini bukan satu ya, tapi berubah gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ini datanya itu berubah secara drastis ya. Sehingga kita nggak bisa ngetahui kalau misalnya dikasih 2 ya. Ini ada MD-SUM ini, satu lagi MD-SUM ini, data awalnya apa? Oh nggak bisa tahu juga ya. Jadi apapun bekas binary pun bisa kita lakukan dengan MD5 SUM. Ada pertanyaan? Nah, ya silakan. Berarti dari MD5 itu dari pengirim dan penerima itu mempunyai fungsi yang sama gitu ya, Pak? MD bukan pengirim. Ini kita nggak ada. Kita lupakan konsep pengirim penerima dulu gitu ya. Jadi kalau ada sebuah berkas, kita MD5, itu MD5-nya itu menunjukkan checksum atau ciri dari berkas itu. Sebagai contoh, misalnya saya buat aplikasi, kemudian saya buat APK-nya gitu ya. Sebenarnya aplikasi dari saya, ini APK-nya saya atau exe-nya, kemudian saya MD5, saya bilang ini aplikasi saya, ini MD5-nya. Nah, itu selesai simpan. Jadi kalau ada orang mendownload aplikasi saya dan MD5-nya tidak cocok dengan saya, berarti aplikasinya itu gadungan, palsu, trojan, udah kena virus atau apa gitu. Kebayang nih? Berarti untuk mengeceknya itu berarti ngeceknya langsung ke MD5-nya bukan ngecek masukin ke fungsinya lagi ya, Pak? Bukan, bukan. MD5 itu sebenarnya sebuah fungsi sih sebetulnya, fungsi. Ya, MD5. Ini kebetulan saya pakai yang command line ya, tapi di setiap programming languages tuh ada PHP ada, Python ada, C ada, Perl ada, library-nya ada MD5. Dan semuanya hasilnya sama pasti. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ini konsep hash ini harus dipahami ya. Nanti kita habis ini akan mendiskusikan blockchain. Ya. Jadi konsep hash ini harus ngerti banget. Karena itu nanti kunci dari blockchain. Kalau nggak ngerti, tanya. Yang udah ngerti, jempol. Silahkan. Jempol dulu. Saya mau lihat dulu. Konsep hash. Jempol. Oke, mana? Yang kita nggak ada jempol ke bawah ya. Yang nggak ngerti, jempol ke bawah. Atau ada apa ya? Atau yang nangis yang nggak ngerti, yang nangis tuh yang nggak ngerti itu pakai yang ini. Nah, ya ketawa sebetulnya ya. Pada ngerti semua ya? Saya liatin dulu nih jempol-jempol semua, oke ya.
Untuk memastikan bahwa Anda paham ya. Itu ketawa sebetulnya. Ketawa sampai nangis ya. Soalnya nggak ada yang nangis ya di sini ya. Iya sih, nggak ada yang ya, Patrick ya, nggak ada yang nangis. Oke ya, paham semua ya. Oke ya. Kalau nggak boleh ditanyakan lagi. Nggak apa-apa, ditanya sampai ngerti ya. Oke ya. Jadi ini hash function adalah begitu ya. Jadi itu digunakan untuk menjaga integritas dari sebuah berkas ya. Saya skip dulu ininya ya. Ini ada contohnya, ini ada collection hash functions, ada yang online segala macam boleh ya. Nah, cuman ini ada masalah dulu nih. Saya ada masalah ya. Jadi hash function itu kalau kita lihat ya, itu adalah memetakan secara matematik dia tuh memetakan onto sebetulnya. Ya, color red dulu. Oke dah. Jadi dia pemetaan onto ya. Jadi misalnya MD5 gitu ya, misalnya MD5 atau tadi ya yang kita lihat. Dia memetakan dari sebuah berkas ke dalam bentuk tadi yang angka yang panjang tadi ya. Dipetakan dari bekas jadi angka yang panjang tadi gitu ya. Idealnya tuh semua berkas yang beda-beda akan dipetakan ke angka yang berbeda-beda. Tetapi ada kondisi di mana berkas yang berbeda akan dipetakan yang sama. Ini disebut collision gitu ya. Nah, perlu diingat MD5 tadi itu adalah 128 bit ya. Berarti ada 2 pangkat 128 kombinasi ya. Iya kan ya? Jadi di sini itu hanya ada 2 pangkat 128 kombinasi. Itu state space yang gede sebetulnya kan ya. Wah, ya inilah ya. Wah, jarang lah ini ada dokumen yang ini. Nah, ternyata ada orang yang ngulik ya, ngulik. Nah, diulik. Nah, ini ternyata diulik ada sebentar ya, diulik ada 2 dokumen yang diulik-ulik. Ini pertama ada 2 peneliti dari Cina, dia mengulik ini, nemu dia 2 dokumen yang beda terus hash-nya sama. Sehingga kita sebutkan bahwa MD5 mengalami collision. Jadi MD5 sudah mengalami collision. Maka MD5 tidak lagi disarankan digunakan untuk hash function. Wah, gimana dong, Pak? Wah, itu waktu itu kacau banget. Orang-orang bingung. Wah, gimana? Ya, kalau gitu caranya kita cari hash function yang panjang bitnya lebih panjang aja. Jadi orang yang sekarang pakainya tuh SHA ya, SHA 256. Kenapa 256? Ya, panjangnya di sini adalah 2 pangkat 256 ya. Jadi state space-nya lebih gede lah ya. Sehingga kemungkinan collision-nya jadi lebih kecil gitu ya. Itu aja sih. Suatu saat akan ditemukan collision suatu saat ya. Tapi kalau sekarang belum kejadian ya nggak masalah lah. Dan kalaupun ditemukan nanti bisa jadi nih, misalnya ini dokumen Microsoft Word gitu ya. Ini di dokumen yang gibberish, yang nggak apa ya, gibberish ya. Dokumen yang sampah ya, mungkin kejadiannya juga nggak penting-penting amat yang nggak boleh itu misalnya Word dengan Word gitu ya. Jadi ini kemungkinannya kecil kalau gitu, tambah kecil lagi. Jadi kalau kita balik lagi, nah ya dengan hash tadi ya, hash adalah memetakan dari sebuah file terus kepada sebuah hash function ya, rangkumannya summary. Nah, summary itu yang kemudian dikirimkan. Nah, bentuknya gimana aplikasinya nih? Aplikasinya contohnya begini. Ya, ini kita gunakan misalnya kita buat nama ya, buat email dari Budi, subjek kiriman datang Senin pagi. Ya, misalnya saya e-commerce, saya merchant-nya saya bilang bakal datang Senin pagi gitu. Atau sebaliknya kalau saya pembeli saya bilang beli ini cookies 2 drum. Kalau cookies bukan 2 drum ya kali ya. Cookies 2 box lah ya. Kalau drum itu air ya kayaknya ya. Minyak gitu, solar 2 drum atau apa gitu. Nah, yang dilakukan apa? Kita bisa ya tadi datanya ini kita encrypt dengan kunci publiknya yang tujuan gitu ya. Bisa juga kan ya. Dengan public key yang tujuan, cuma lagi-lagi tadi effortnya itu berat. Ya kalau ini cuma kata-katanya cuma gini ya pendek lah ya. Tapi kalau saya ngirimkan file di sini, oke, ini adalah file yang hasil kerjaan yang saya kirimkan ya. Ini adalah aplikasi yang Anda minta, udah saya buatkan aplikasi, saya kirimkan aplikasinya 1 giga gitu misalnya. Wah, itu kalau di-encrypt dengan public key itu hancur-hancuran ya. Lambat banget. Yang bisa kita lakukan ya, ada cara lain yaitu kita hashkan aja nih kan. Yang penting ini bukan rahasia, semua orang bisa lihat lah ya. Ya udahlah kita ini kan ya, datanya ini ya, datanya ini kita hashkan aja.
Misalnya dengan MD5 ya. Dan outputnya adalah seperti ini ya. Sampai sini oke ya? Oke ya. Nah, ini kemudian saya encrypt dengan kunci privat ya. Ini kunci privat pengirim ya. Dengan ini sih kunci privat si Budi ini ya. Ya. Kunci privat pengirim, kunci privat Budi hanya dimiliki oleh si Budi gitu ya. Jadi encrypt, kemudian nah ini hasilnya adalah ini. Nah, ini kemudian kita embedkan di sini. Jadi ini tulisannya ya. Ini adalah hash yang sudah dienkrip dengan kunci privat pengirim. Ya. Jadi dikirimnya gini, kiriman datang Senin pagi. Nah, terus di sini panjang nih, singkat aja kecil ya, tapi sebenarnya panjang. Kirimkan ke yang dituju. Dituju, nah tadi kan datanya kayak gini ya, yang ini emailnya kayak gini, dia terimanya emailnya dalam bentuk kayak gini. Nah, maka ini dihashkan ya dengan MD5 MD5 ya. Datanya tadi dihashkan, hasilnya kayak gini. Nah, ini didekripsi dengan kunci publik pengirim. Kunci publik kan punya banyak orang ya. Jadi kunci publik itu ada ini ya, di sini ada CA atau public key repository ya. Jadi di sini kan ada itu, ada database yang gede gitu ya. Di situ nanti ada ini adalah Budi gitu. Kunci publik Budi apa? Nah, kunci publiknya ini mana? Ini kita buka, masukin di sini gitu ya. Maka dicek, hasilnya adalah ini. Nah, kita cek apakah keduanya sama. Kalau sama, berarti oke. Kalau sama berarti pengirimnya Budi, pesannya ini. Kalau tidak sama, all bets are off gitu ya. Jadi kita nggak tahu, bisa jadi pengirimnya bukan Budi, bisa jadi message-nya sudah diubah. Yang mana salah nggak tahu, pokoknya message-nya ini atau surat ini, email ini tidak authenticate. Something wrong dengan email ini. Gitu. Nah, inilah yang kita sebut digital signature. Jadi ini yang kita sebut digital signature ya. Oke, ada pertanyaan? Semoga konsepnya ini dipahami. Izin bertanya, Pak. Ya. Mungkin dari yang tadi itu berarti sudah ada istilahnya sudah ada perjanjian itu dari pengirim dan penerima hash apa yang dipakai gitu ya Pak berarti. Kalau Atau hash memang ya. Bisa kita jelaskan bahwa ini pakai hashnya MD5 atau SHA256 ya. Dan itu bisa dicantumkan juga di dalam emailnya ini ya. Di sini bisa nanti di header emailnya ditujukan bahwa ini pakai MD5 atau SHA256, bisa diindikasikan. Boleh. Ya. Terima kasih Pak. Biasanya seragam lah itu. Ada lagi pertanyaannya? Ya, jadi gitu. Nanti kita belajar PGP, kita mulai kirim-kiriman ini. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan dari saya. Pertanyaan dari saya adalah, kalau datanya beda, tanda tangannya sama atau beda? Tanda tangan digitalnya ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan jawab di chat juga boleh. Kalau pesannya beda, saya kirim lagi ya. Besok saya kirim lagi, tanda tangannya sama atau beda? Silakan tulis di chat jawaban Anda. Sama atau beda? Ayo terus yang lain. Ya. Jadi sepakat semuanya, harusnya beda kan ya? Semuanya harusnya beda ya. Nah, jadi begitulah digital signature itu akan berbeda bergantung kepada dokumennya. Ya. Jadi dokumennya akan berbeda, digital signature beda. Sekarang itu salah. Ya, yang ada di gini terus kemudian orang tanda tangan di sini kan ya. Misalnya di sini tulis Budi gitu ya, pakai tanda tangan dipasangin JPEG-nya atau apa gitu ya.
Nah, kalau yang ini tuh kan bisa GIF-nya dipasang segala macam, tulisannya apa aja, GIF-nya ditempel gitu aja. Nah, berarti itu bukan tanda tangan digital. Ini bukan digital signature ya. Ini digital signature, yang ini bukan. Yang ini kalau dalam kacamata saya ini saya belum sebut namanya digitized. Digitized signature gitu ya. Bukan digital signature ya, jadi bukan. Jadi kalau orang sekarang naruh tanda tangan, image segala macam, menurut saya salah itu. Jadi itu tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Kalau ini bisa dibuktikan pengadilan, misalnya Anda sidang ya, terus Pak Budi menyatakan Anda lulus, saya tanda tangan kayak gini. Jadi di sini saya tuliskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan ini lulus dengan nilai A segala macam gitu ya. Kemudian saya tanda tangan dengan kunci privat saya attachkan di sini. Maka dokumen ini bisa dicek oleh seluruh orang. Karena orang ini bilang, oh ini benar Pak Budi, dibuka aja dengan kunci publiknya Pak Budi ya. Misalnya dokumennya tadi ya, dibuka aja dengan kunci publiknya Pak Budi. Benar nggak? Oh iya benar, verified. Berarti ini benar Pak Budi ngasih nilai A gitu ya. Kalau kasih image tadi ditempel di situ, nggak bisa. Nggak bisa dibuktikan. Ini buktinya ini image tempelan Pak. Siapapun juga bisa melakukan gitu ya. Diubah kata-katanya juga yang tadinya A dirubah jadi tidak lulus, kasih image juga bisa kan ya. Nggak bisa dibuktikan di pengadilan. Jadi yang harus kita encourage orang-orang itu bahwa kita harus menggunakan digital signature. Sekarang work from home ini menurut saya rada kacau. Kita nggak pakai digital signature. Yang pakai kita adalah digital signature yang di-scan atau digital atau ditulis gitu. Salah sebetulnya. Itu tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Kalau misalnya Pak Budi tolong dokumennya bisa dibuktikan di pengadilan ya, misalnya dipanggil, ini asli nggak dokumennya? Wah nggak bisa Pak. Itu ditempelan. Tempelan gitu ya. Tanda tangan tempelan. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau punya dokumen aslinya bisa sama. Nah, masalahnya dokumen aslinya itu kalau kita misalnya dokumen aslinya ya kan nggak kelihatan kalau ada timestamp-nya diubah, dokumennya kita ada spasi satu ya, udah beda hash-nya. Jadi mana yang asli? Oh, kontennya nggak berubah ya. Kalau ada spasi kan sebenarnya kontennya nggak berubah. Tapi nggak bisa ini ya. Jadi dokumen kalau dokumennya sama, tanda tangannya sama. Ada juga orang yang memasukkan bukan hanya dokumen yang sama, tapi juga date-nya ya misalnya. Jadi kalau dokumennya sama, tapi date-nya beda, sign-nya juga beda. Jadi itu untuk tergantung kita membuat aplikasinya seperti apa. Tapi pada prinsipnya, si fungsi hash tadi, dia bisa menghasilkan signature, ciri dari dokumen itu. Prinsipnya itu aja dulu. Ada pertanyaan? Kita menggunakan ini untuk aplikasi blockchain. Belum ada ya? Benar? Nah, jempol semua, kita maju. Jempol dulu, mana? Benar ya? Coba saya pengen lihat. Oke, boleh maju? Oke, saya maju ya. Maju lagi. Oke ya. Jadi, nah inilah pemanfaatan dari public key crypto system ya, kunci asimetrik itu pemanfaatannya adalah ini. Dan ini seharusnya sudah mulai digunakan sekarang ya, karena kita work from home segala macam, dia harusnya kayak gini ya. Jadi yang dilakukan kini adalah untuk menjaga keamanan itu adalah aspek integritinya ya, bukan confidentiality. Artinya apa? Artinya semua orang bisa baca. Ya memang tujuannya bukan untuk merahasiakan. Semua orang bisa baca, semua orang bisa melakukan verifikasi. Tadi contohnya misalnya sidang ujian, pemilu segala macam itu harus bisa. Nah, kenapa kita menggunakan hash kayak tadi di email ya? Karena yang di hash itu ukurannya lebih kecil ya. Maaf, yang di encrypt itu hanya hash function-nya aja ya. Jadi komputasinya kecil. Kalau yang semua kita encrypt ya dengan public key-nya adalah isunya tadi ya, bodinya tuh terlalu besar ya. Nah, tadi ya ini ada lagi. Nah, ini ada contoh lagi. Ini tugas nggak perlu ya. Nah, hash ini digunakan di dalam aplikasi database. Ya. Jadi sebetulnya gini, saya ambil buat screen baru dulu ya, yang biar screen-nya keep ini di-cut aja ya. Sebentar, saya buat PowerPoint-nya, saya buatkan new slide kosong. Nah, saya share lagi. Ini slide kosong, hash dan database ya.
Jadi dulu ketika orang membuat buat aplikasi kan, aplikasi sering ditanya, oh ini mana pen saya. Ya, jadi kalau ada aplikasi kan ada misalnya aplikasi ditanya user ID ya. Gitu ya. User ID sama password ya. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, di dalam database dia buat ini kan, biasanya kalau dulu kan ya. Maaf, ini udah sebentar nih kok jadi ini miring ya, sebentar ya. Ini nggak apa-apa ya, ini miring. Saya harus tabletnya harus benar ya. Sorry ya kalau miring-miring ya. Ini user, ini pass. Ya, ini dalam database-nya ya. Maka biasanya usernya Budi gitu ya. Password-nya apa? Rahasia gitu ya. Alice. Nah, password-nya secret misalnya. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, yang terjadi orang-orang itu biasanya dulu membuat implementasinya kayak gini. Maka ini kalau jadi yang buat aplikasi apa? Yang DB-nya ini si DB admin bisa lihat ya. DBA-nya, database administrator, bisa tinggal buka tabelnya aja, ini lihat tabelnya ini isinya apa gitu ya. Jadi dia bisa ngelihat kayak gini. Maka ini nggak boleh terjadi ya. Jadi kalau ada orang, kalau Anda buat codingan kayak gini ya, tabelnya kayak gini, Anda akan dianggap tidak lulus sekarang ya. User ID password. Nah, yang disimpan sekarang misalnya password yang katakanlah sudah di hash ya. Misalnya ini misalnya hash password. Nah, yang disimpan di dalam database itu adalah hash-nya. Jadi misalnya tadi F0B37 gitu ya dan seterusnya gitu. Jadi yang disimpan hash password. Jadi bukan ini ya. Ini Budi ini. Sehingga kalau ditanya admin bisa ngelihat nggak? Dia yang ngelihatnya bisanya hash password. Dia kalau ditanya password aslinya apa? Oh, tolong recover passwordnya. Oh nggak bisa. Admin aja nggak bisa recover karena kita juga nggak tahu. Si admin nggak tahu ya. Jadi kalau kita kehilangan password ya sudah wassalam. Karena dari sini kita nggak bisa balik lagi ke sini nggak bisa ya. Jadi gitu. Nah, di dalam aplikasinya pun kalau kita lakukan ya, jadi kalau di dalam aplikasi nanyakan user ID dan password. Nah, sekarang kita nggak ngecek lagi passwordnya sama nggak. Jadi passwordnya ini harus kita hashkan dulu ya di aplikasi kita. Kita hashkan dulu password ya. Nah, baru nanti yang ini kita cek sama nggak dengan ini. Ya. Dicek. Jadi ditanya hashnya, ya misalnya hashnya adalah ini, terus yang data dari sini dicek dulu gitu ya. Sama nggak? Kalau sama berarti usernya betul masukin passwordnya. Kalau nggak sama berarti passwordnya beda ya, function beda. Gitu ya. Jadi kalau ada yang pakai kayak gini, ini nggak lulus. Nah, sekarang harus pakai hash password. Hash password ini masih masalah juga ternyata sebetulnya. Kenapa masih masalah? Nah, saya kasih warna beda lagi. Color magenta aja. Misalnya ada satu lagi Bob ya, Bob. Bob dia passwordnya juga rahasia. Kebetulan ya. Misalnya kan ada orang yang suka yang passwordnya, kebetulan passwordnya sama nih gitu ya. Maka yang terjadi apa? Kalau di hash pun, nah ini kan AF, ini sama juga kan ya. Karena kan hashnya sama, dari rahasia kalau di hash apapun ya sama gitu ya. Nah, kadang orang membuat aplikasi itu sering ya, misalnya dia mengenerate user ID banyak ya. Nah, nanti di generate dengan default password ya. Jadi nanti apapun ini default passwordnya rahasia, default password rahasia gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya, meskipun kita tidak tahu password aslinya apa, kita bisa lihat, oh ini passwordnya sama nih. Default password atau passwordnya sama berarti ini passwordnya sama dengan si ini kan. Jadi kalau satu bobol ya bobol semuanya gitu. Bisa kelihatan. Jadi hash password pun masih masalah ya. Bagaimana caranya ya supaya kalau udah di hash pun masih beda juga. Nah, maka orang bicara tentang salted hash password, salted. Kasih garam ya. Salted hash itu ya. Salted hash itu apa?
Hash-nya, kalau ini kan hash-nya dari ini ya, misalnya dari password-nya, kalau gitu hash password-nya ditambahkan misalnya huruf awal dan huruf akhir dari user misalnya, paling gampang gitu ya. Jadi password-nya ini yang di hash-kan itu tadi berarti misalnya ya, rahasia yang kita ini kan ya, BI yang ini, yang diinikan. Sehingga nanti dia bentuknya menjadi misalnya apa? BA7912AB misalnya gitu ya. Kalau yang ini si Bob ya, berarti kan dia nanti rahasia juga ya, rahasia tapi BB ya. Jadi berarti beda nih nanti. Jadi misalnya C7AG nggak ada ya, A. Nggak ada huruf G. AF 55 berapa gitu ya. Si ini juga misalnya ini Charlie ya, Charlie. Ini berarti CE. Berarti nanti nih rahasia CE ya. Jadi salted password-nya ini beda lagi ya. Jadi salted hash-nya ini beda. Sehingga yang dicatat dalam database itu adalah yang ini. Nah, jadi sekarang kalau kita membuat aplikasi ya, hash password itu digunakan untuk menyimpan password atau kunci-kunci itu kayak gini. Supaya dia nggak bisa dilihat oleh database administrasi sekalipun. Jadi one way. Jadi nanti ini dikasih one way ke sana, ngeceknya selalu di data yang dikirim oleh user ya. Jadi user kirim data, kita hash, ya. Nanti hasilnya ini yang kita bandingkan dengan database ya. Selalu gitu ya. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Jadi kalau sekarang hash function adalah seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaannya jelas, jempol. Silahkan. Coba cek lagi. Jempol. Saya mau lihat jempol-jempolnya lagi dulu. Jempol. Jempolnya kan cuma satu. Oke, ada berapa nih? Yang nggak ngejempol bingung atau gimana ya? Kalau yang nggak ngerti kasih ya tanda nangis. Nggak ada nangis ya. Ketawa-ketawa aja lah ya. Kalau ngerti ketawa aja. Menertawakan diri sendiri kan. Tawa. Nggak ada ya. Oke ya, melaju. Boleh? Saya melaju ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kriptografi secara umum, algoritma kita udah ceritakan ya, ada DES, ada RSA, kemudian kalau kita bicara tentang hash function ada MD5, ada SHA-256. Semua algoritma encryption ini harus dievaluasi oleh pakar. Jadi nggak bisa orang bilang, saya punya algoritma encryption baru. Misalnya sering kali tuh ya, ada orang yang bilang, wah ini saya buat aplikasi, algoritmanya encryption yang baru. Tuh. Algoritmanya apa? Oh itu rahasia. Wah kalau rahasia berarti dia tuh nggak secure. Algoritma itu harus dibuka. Yang nggak boleh dikasih tahu tuh kuncinya ya. Kuncinya itu yang harus kita amankan. Jelas itu. Kuncinya algoritmanya apapun boleh, tapi kunci harus tetap kita rahasiakan. Ambil contoh ya, algoritma RSA itu udah dari tahun 70 sekian ya. Sampai sekarang orang masih mengakui belum menemukan flaw dari algoritma si RSA itu. Ya, jadi itu. Tuh ya, jadi itu. Algoritma yang tertutup tidak buka publik dianggap tidak aman. Jadi by default tidak aman ya. Membuat algoritma yang aman tidak mudah karena akan ada code makers versus code breaker. Jadi biasanya ada code maker duduk wah buat ide segala macam. Oh, ini idenya kayak gini. Nah, taruh di publik. Gini. Terus nanti ada code breaker mikir segala macam. Oh, by the way, kalau digini-giniin ya, algoritma digini-gini, dilakukan analisis segala macam ya, cryptanalysis kan gini. Oh, bisa ketahuan tuh ininya kuncinya. Oh ya, oh iya bener ya. Berarti salah algoritmanya. Jadi akan terus berlangsung. Ini tentang algoritmanya ya. Yang kedua yang harus ini juga ya adalah penggunaan ya penggunaannya. Penggunaan algoritma ini harus tepat juga ya. Misalnya Anda pakai kunci publik ya, misalnya udah pakai kunci publik, kunci private segala macam, tapi yang Anda kasih ke orang kunci private, ya bubar jalan. Atau kunci private-nya ditaruh di dalam directory atau apa. Nah, bubar jalan lah ya. Ya memang algoritmaku ini ya. Atau misalnya Anda punya algoritma kriptografi yang udah hebat gitu ya. Password-nya adalah 00000. Ya, itu mas sekali tebak juga beres gitu ya. Jadi penggunaan algoritma itu boleh jadi salah ya. Salah kuncinya terlalu
gampang atau terlalu rendah, nggak pernah diganti, dikasih kemana-mana, atau meletakkan kuncinya itu ditaruh di dalam apa. Jadi algoritma boleh jadi kuat, pemanfaatannya atau penggunaannya salah. Nah ini juga sering saya lihat juga ya, kayak kemarin-kemarin saya mengevaluasi ini salah kayaknya gitu. Sebagai catatan yang paling gampang adalah kalau kita bicara tentang private key crypto system ya, kita harus ambil asumsi bahwa private key itu tidak boleh lepas dari user. Jadi yang generate user, yang apa user. Jadi private key itu privat namanya juga. Itu privat, nggak boleh dipakai. Ini saya again segala macam. Sehingga tidak ada keributan segala macam karena private key-nya ini nggak pernah keluar. Selama-lamanya nggak pernah keluar. Ya, jadi tidak ada potensi bobol karena private key nggak pernah keluar. Nah itu private key juga bisa ditanam di dalam smart card ya. Smart card, tolong desain segala macam gitu. Jadi kita cuma bilang smart card-nya harus ada prosesornya juga, ada private key-nya segala macam sehingga kita bisa bilang ini ada data, tolong desainkan oleh si private key-nya itu, desainkan oleh si private key dengan algoritma di dalamnya. Yang keluar ini masukin data, tolong sign keluar data yang sudah desain, gitu ya. Jadi private key-nya juga nggak pernah keluar dari kartunya itu, dari smart card-nya atau dari device-nya gitu ya. Security modulnya tidak harus di situ. Jadi private key itu selama-lamanya nggak pernah keluar. Kalau saya mau ngadain lagi private key saya lagi gimana? Nggak bisa. Kita bisa generate pasangan kunci publik dan kunci private yang baru, tanamkan di situ ya. Jadi kita update bisa, tapi kalau kita keluarin lagi udah nggak bisa, one way juga ya. Jadi itu security device ya, misalnya hardware security module itu kayak gitu. Jadi di dalamnya tuh ada tempat penyimpanan kunci private, kunci publik ya. Publik boleh, semua orang tahu kunci private-nya, tapi diamankan banget. Terus di situ ada algoritma untuk melakukan signing, melakukan encryption segala macam, tapi dilakukan di board itu, di dalam itu. Ya, nggak boleh keluar. Bahan bacaannya banyak kalau nanti Anda menekuni kriptografi. Silakan, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke topik yang lebih enak, lebih keren, blockchain. Belum ada ya? Sebentar, saya ambil minum dulu sebentar ya. Recording saya stop dulu.